Bismillah. Alhamdulillah. Ini gratis. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Sat? Alhamdulillah Tat. Gimana sehat nih? Iya. Antum datang ke sini kita lagi ada. Romana sibuk banget ya. Oh iya, kita sekarang alhamdulillah diamanahin lagi nih. Iya. Ngajar wasitiyah lagi. Teman gundul semua itu. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Tat. Jadi kita mau Tat, konsultasi lagi nih kita. Gimana tuh? Namanya kita orang mau belajar Islam ya, dalam ilmu ya. Dalam ilmu kesannya kayak apa? Islam itu kudu belajar itu dimulai dari apa dah tuh? Kalau orang mau belajar Islam. Kalau mau belajar Islam benar. Iya. Berarti mau mulai mengkaji itu dari apa gitu ya? Iya. Baik, alhamdulillah ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini nanya kayak begini ini pertanyaan yang udah ada niat mau belajar berarti. Oh iya dong kita. Berarti mau melaksanakan apa yang Nabi sabdakan. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib tuh ya? Wajib. Nah, gimana mau beragama kagak punya ilmu? Udah pas banget nih kita. Makanya. Iya. Sekarang kita kalau mau belajar mulai dari apa yang dulu? Nah, kita mulai dari akidah. Karena Nabi wasiatkan kepada para sahabat ketika mereka berdakwah agar mereka mengajarkan perkara akidah, perkara tauhid. Semisal sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Kamu nanti akan datang ke negeri Yaman yang mereka adalah ahlul kitab. Ya, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau serukan, dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu mau mengucapkan syahadat, ajarin mereka sholat, ajarin mereka zakat dan seterusnya. Begitu. Jadi kita yang diajarin atau kita belajar tauhid dulu. Nah, itu tadi tauhid, akidah. Nah, itu apa sih? Tauhid apa sih? Tauhid. Tauhid itu kalau secara bahasa ya, dia masdar dari wahada yuwahidu. Asal kata dari wahada ya. Artinya apa itu? Mengesahkan. Ya, mengesahkan. Mengesahkan siapa di sini maksudnya? Mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Nah, kalau disebutin secara mutlak berarti mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau disebutkan secara mutlak. Tapi kalau nanti di spesifikasikan lagi, dirinci lagi, maka tauhid terbagi menjadi 3. 3. Iya. Tauhid pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ngerti kagak tuh? Agak. Nah, yang pertama tadi apa? Apa tadi? Rububiyah. Rububiyah. Apa ada tuh? Yang kedua Apa lu? Uluhiyah. uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Apaan itu? Iya. Nah, ini penting, ini bagian dari beriman pada Allah. Yang Nabi ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anil iman," kabarkan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Kata Nabi, "Antumina billah." Engkau beriman kepada Allah. Ini yang pertama ini. Kau beriman pada Allah. Nah, kata para ulama, beriman pada Allah yaitu beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat. Apa itu rububiyah Allah? Yaitu meyakini Allah lah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nah, ini mesti diyakini. Rububiyah tuh. Itu rububiyah. Jadi kalau ada orang, saya meyakini yang mencipta bukan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Saya meyakini yang memberikan rezeki bukan Allah. Bos. Perniagaan, dia nggak beriman pada Allah. Saya meyakini yang mengatur alam semesta bukan Allah. Saya meyakini penguasa pantai selatan bukan Allah, tapi Nyi Roro Kidul. Iya tuh. Nah, berarti dia bukan Islam. Kafir ya? Oh iya. Kalau sholat, walaupun sholat nggak diterima. Ini parah ini. Musyrikin Quraisy saja meyakini ini. Nabi tanya kepada mereka, Allah perintahkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya pada mereka, siapa yang ciptain langit dan bumi? La yaquluna Allah. Wa la in sa'altahum man yarzuquhum.
Kalau kau tanya pada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Minas samai wal ard, dari langit dari bumi, mereka akan menjawab Allah. Ini musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, tahu? Padahal musyrik ya. Musyrik. Nah, makanya tauhid rububiyah aja ketika sudah diyakini itu belum cukup. Jadi nggak bisa seseorang dia ngomong gini, oh kan saya udah, yang penting udah meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta. Kholas, udah. Saya nggak perlu sholat. Selamat. Nggak bisa. Belum. Nah, sehingga dia bertauhid dengan tauhid yang kedua. Tadi apa tadi? Uluhiyah. Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Itu ibadah. Apa maksudnya tauhid ibadah? Kan tauhid tadi apa tadi tauhid? Tauhid mau mengesahkan. Berarti mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya apa? Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini paham ya? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, yang ketiga, tauhid asma sifat. Apa itu tauhid asma sifat? Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Gitu kurang lebih. Nah, ada yang mau ditanya lagi kan? Tadi ya, ini kita flashback. Ya kan? Tauhid ada 3. Rububiyah kan, yang Allah, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang menguasai alam gitu ya. Yang kedua, paham dah kita, yang uluhiyah tuh. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya, kita kudu sholat ya, udah. Semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah hanya bukan diberikan. cuma sholat ya. Iya, karena ibadah sholat itu ya. kata Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al, adh-dhahirah wal batinah. Itu nama yang mencakup seluruh nama yang mencakup segala hal yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Baik ucapan maupun perbuatan. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi nggak sebatas di sholat aja. Ya. Doa adalah ibadah. Kata Nabi, doa wal ibadah. Istighosah ibadah. Bernadar ibadah. Menyembelih ibadah. Maka kalau diberikan kepada selain Allah dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri, mengagungkan, mencintai, takut, maka itu dia berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Berarti dia nggak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Itu artinya intinya mah semua kepada Allah. Ketiga ini nih, asma wa sifat ini perlu bisa lebih detail lagi nih. Kira-kira asma wa sifat yang mau ditanya yang mana nih? Ya, asma wa sifat itu apa gitu? Asma wa sifat tadi asma jamak dari isim, nama. Ya. Sifat jamak dari sifat. Sifat bahasa kita. Sifat, ya karakter. Jadi nama-nama dan sifat Allah. Ya, jadi kita meyakini seluruh nama-nama dan sifat Allah itu kita esahkan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi kita tetapkan. Nah, ini saya ada kitab nih. Apa deh? Ya, kitabnya namanya Al-Wasithiyah. Ini yang makanya nanti kita akan kaji nih. Iya, dengerin dah. Kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah taala, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil aziz wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Waduh, belibet nih. Nah, kata Ibnu Taimiyah, di antara bentuk beriman pada Allah ialah mengimani semua yang Allah sifati tentang dirinya sendiri. Di Al-Quran. Ada ya, banyak ya? Iya, Allah sifati dirinya sendiri. Contohnya gimana? Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars. Maka kita imani Allah punya sifat beristiwa di atas ars. Apa maksudnya beristiwa di atas ars? Tinggi di atas ars. Di atas ars. Wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang disifati oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Semisal Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa Allah punya kaki. Nabi SAW mengabarkan pada kita Allah punya jari jemari. Nah, kita tetapkan, tapi dengan kaidah min ghairi tahrifin. Tanpa ada tahrif. Apa itu? Penyelewengan makna. Jangan kita palingkan, itu maknanya bukan istiwa, tapi istaula. Nah, istaula, apa itu istaula? Menguasai. Berarti Allah tidak tinggi di atas ars. Maksudnya Allah menguasai ars. Nah, ini tahrif. Penyelewengan makna. Nah,
Kalau dia bawa kepada makna yang lainnya, dia mesti tunjukkan dalil. Ada nggak dari Al-Quran, dari hadis, dari sahabat, dari tabi'in, dari imam madzhab yang menyatakan dengan pendapat tersebut? Ya, semisal Allah Ta'ala berfirman, ya iblis, ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Oh, jelas tuh ya. Nah, kita tetapkan aja min ghairi tahrif. Jangan dibawa, oh itu maksudnya bukan tangan, kekuatan, nikmat, kudro, kemampuan. Nah, ini butuh dalil. Ada nggak dari Al-Quran yang sore, yang jelas, gamblang? Dari hadis, dari sahabat? Tak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa penolakan. Kita terima. Wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan bentuknya. Ya, tanpa kita pikirkan kayak apa ya Allah beristiwa. Nggak boleh. Makanya Imam Malik ketika ditanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Gimana sih? Ya, Allah beristiwa. Ini yang nanya ini bukan orang yang pengen butuh jawaban. Tapi pengen nentang. Gitu. Maka kata Imam Malik, beliau marah. Beliau nunduk lama, kemudian bangkit, membangkitkan kepala, udah bercucuran keringat, marah. Al-istiwa maklum, istiwa itu sesuatu yang diketahui dalam bahasa Arab. Kalau istiwa itu dia disambungkan dengan kata ala, kan ar-Rahmanu ala, gitu kan. Itu maknanya al-ulu wal istiwa wal istiqrar wal su'ud, kata Ibnu Qayyim di Al-Qasidah Nuniyah. Nantilah itu kita bahas ya. Nah, ya. Nah, itu maknanya tinggi, di atas. Nah, ini al-istiwa maklum, wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimana bentuknya? Itu nggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah kewajiban. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan. Waduh. Nah, ini ada lagi nih kata Ibnu Taimiyah, min ghairi takyifin wala tamtsil. Ini yang penting ini. Tanpa membagaimanakan dan juga tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Jadi jangan kita bilang tangan Allah seperti tangan kita, nggak boleh. Tasbih ini. Kita bilang, oh ini ada dalil punya tangan tuh ya? Iya, Punya nggak boleh. tangannya dua lagi. Kamu nggak bisa kita katakan, nih istiwanya Allah kayak saya duduk di atas ini, nggak boleh. Dari mana kita tahu? Iya. Kan nggak ada kabar yang menyatakan kepada kita Allah beristiwanya seperti ini. Nabi nggak ngabarin, ya nggak? Allah nggak ngabarin. Terus juga Allah nggak punya yang semisal. Kalau ada yang semisal kita bisa pikirin, gitu. Kayak biawak. Ya, ini yang semisal dengannya dop. Pernah lihat dop nggak? Pernah di Google. Di Google. Langsung? Agak. Taruhlah nggak pernah lihat fotonya di Google, di YouTube. Yeah. Dop, sifatnya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, dia mirip kayak biawak. Oh iya. Cuman warnanya lebih coklat kayak warna gurun. Oh iya. Nah, kalau ini nggak ada yang semisal. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada. Nah, bisa dipahami sini ya? Iya. Nah, jadi kita mengemban sifat Allah tadi itu dengan 4 kaidah. Tanpa tahrif. Apa tadi tahrif? Tahrif itu menyimpangkan, Menyelewengkan makna. Tanpa ta'til. Ta'til menolak. Menolak. Tanpa takyif. Nanya-nanya. Ya, Bagaimana? memikirkan bentuknya. Tanpa tamsil. Apa? Nyamain. Menyamakan. Iya. Ya, jangankan antara makhluk dengan Allah. Makhluk sama makhluk aja nama sifatnya sama, hakikatnya beda. Kita ini punya wajah. Bang Ailer punya wajah. Iya. Ustadz juga punya. Lutung kasarun, monyet beruk juga punya wajah. Mau nggak disamain? Tuh, nih lutung kasarun ada wajah. Bang Ailer punya wajah. Iya. Berarti wajahnya sama. Kagak mau. Tapi jangan begitu lah. Ini ekstrimnya gitu lah. Iya. Ekstrimnya gitu. Jadi tadi kalau kita ulangi lagi nih, tauhid terbagi menjadi 3. Apa aja itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini istilah aja untuk memahami lebih mudah. Karena nanti kita memang dituntut oleh syariat untuk mengimani ini semua. Ya, saya nggak mau pakai penamaan itu, silahkan. Ya, mau pakai, saya mau punya pakai tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid qasad wa talab. Ada lagi. Itu para salaf menamakannya demikian. Silahkan aja. Ya, yang penting kita nggak lepas dari sini. Tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah itu masuk ke rububiyah dan uluhiyah juga.
Ya, tauhid ittiba. Oh, ini nggak ada. Nggak boleh. Ya, makanya Allah jelaskan hal ini, yang ini kata para ulama ini jadi pengisyaratan, dalil buat tauhid itu terbagi menjadi 3. Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma, fa'budhu wastabir li ibadatih. Ya, Allah lah Rabb langit dan bumi. Allah Rabb langit dan bumi, maka beribadahlah dan apa-apa yang ada di keduanya, dan beribadahlah kepadanya, dan berpegang dan berteguhlah engkau dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyah? Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Enggak ada. Rabbus samawati wal ard. Ini tauhid rububiyah. Allah lah Rabb langit dan bumi. Fa'budhu, maka beribadah padanya. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah engkau tahu ada yang sama serupa dengan Allah? Ini istifham ingkari. Pertanyaan tapi untuk menafikan, meniadakan, mengingkari konten pertanyaan. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ada yang sama nggak? Nggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, kurang lebih. Nanti kita lanjutin lagi kalau masih belum jelas, insya Allah. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Insya Allah jelas dah. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Ya.